Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. grup 2, Production and Operation Analysis Panel Project. Saya akan memulai untuk presentasi dari hasil final project kita. Akan saya mulai. Kita dari grup 2 beranggotakan 5 orang dengan ketua Dwi Fani Maharani, dan anggotanya saya sendiri Jeffrey Ramasa, ada Mas Muhammad Nahli Al-Kausar, Mbak Audia Wirda Sandra, dan Mas Adi Yusuf Sanjani Nabah. Next, Mas Adi. Eh, untuk di page pertama itu ada profil perusahaan dan latar belakang. Jadi di sini kita menjelaskan industri overview dampak COVID-19. Bisa kita lihat di operasional challenge 2019 sampai dengan 2021. Di situ terbagi menjadi 4, ada kekuatan, strength, ancaman, threats, kelemahan, weakness, dan peluang opportunities. Jadi di situ sudah kita jelaskan masing-masing. Dan untuk di fokus analisis project, itu ada demand forecasting, di mana melakukan peramalan permintaan atau forecasting dan tahun 2022 secara akurat. Dan untuk material planning, optimalkan sistem MRP, ukuran lot, produksi, dan mekanisme pengendalian persediaan. Untuk production planning, menyusun rencana agregat dan jadwal induk produksi atau MPS yang efisien. Dan untuk facility decision, evaluasi, analisis biaya manfaat untuk pabrik baru, gudang atau ekspansi gabungan. Bisa kita lihat di gambar pelampir. Next, Mas Adi. Forecasting. 1.A, forecasting method. Statistical forecasting approach. Analisis komprehensif menggunakan 3 metode deret waktu atau time series yang telah terbukti untuk memprediksi kinerja penjualan di masa depan dengan tingkat akurasi optimal. Jadi ada 3 metode di sini, ada moving average, whole method, time series decomposition. Moving average adalah teknik perataan sederhana yang menggunakan rata-rata data historis untuk memperkirakan nilai atau tren di periode berikutnya. Sedangkan whole methods merupakan teknik peralatan eksponensial atau exponential smoothing yang memasukkan komponen tren untuk memprediksi data yang memiliki pola peringkat atau penurunan dari waktu ke waktu. Dan time series decomposition, metode ini memisahkan data dari waktu menjadi 3 komponen utama, yaitu tren, musiman, acak, forecasting 1.b, forecasting result. Jadi di sini kita bisa lihat tabel mulai dari tahun 2019 itu ada periode 1 sampai 2000, periode 12 ada Taylor Spring Bike, begitu juga di tahun 2020 dan 2021. Mode forecasting 2022 dan 2003 menggunakan metode TSD yang digunakan untuk plan di tahun 2022. Bisa dilihat di tabel terlampir. Untuk model selection, model terbaik time series decomposition TSD dengan error terkecil MAPI 1,9% sudah di. Selanjutnya, agrarian planning. Yang pertama, cost data summary. Dapat dilihat pada tabel data yang diinput sebagai berikut. Formulasi dari total biaya per metode. Yang pertama, total cost dengan rumus sebagai berikut. Rekrut plus OT plus subkontrak plus hire and plus fire plus holding, storage, dan plus payroll. Payroll dengan rumus jumlah pekerja tiap bulan dikali gaji bulanan. Dengan menggunakan baseline 2022 dari hasil forecasting TSD untuk semua metode. Dapat dilihat pada tabel ada komponen biaya, ZIP, CWP, dan OT plus low sale, di mana regular produknya nilai ZIP 208 miliar sekian, CWP 226 miliar sekian, dan OT 195 miliar. Dengan total dari ZIP, CWP, dan OT sebagai berikut. Selanjutnya. Dua B, comparison of aggregate strategies.
rendah dengan ZIP, yaitu 216 miliar. Alternatif stabilnya OT plus loss of sell, yaitu 226 miliar. Terus yang tertinggi yaitu CWP dengan nilai 249 miliar. Selanjutnya, hasil ini mencerminkan prinsip dalam agrarian planning, yaitu setiap strategi memiliki trade-off antara biaya total, kapasitas tenaga kerja, dan tingkat pelayanan pelanggan. Maka, ZIP dengan biaya terendah, efisien secara finansial, namun fluktuasi tenaga kerja tinggi. Yang CWP dengan didapatkan hasil sebagai berikut, 249 miliar, tenaga kerjanya stabil, tetapi biaya penyimpanan sangat tinggi. Dan OT-nya 226 miliar, biayanya moderat, tetapi lebih stabil namun tidak seefisien ZIP. Jadi kesimpulannya, strategi ZIP dipilih karena menghasilkan total biaya yang rendah, sehingga paling efisien secara ekonomi. Namun perusahaan perlu mengantisipasi risiko ketidakstabilan tenaga kerja akibat proses rekrutmen dan pemutusan kerja yang sering. Selanjutnya, yang ketiga, assembly proses. Berikut dapat dilihat pada tabel data penyusunan BOM, yaitu ada komponen name, kode, dan quantity. Selanjutnya juga dapat dilihat pada tabel di bawah ada bill of materials, yaitu komponennya, levelnya, kode, description, quantity, dan unit. Dari tabel ini kita dapat menyambungkan bagian-bagian yang menjadi penyusun dari assembly produk tersebut, di mana yang 0 berarti parents komponen dan yang 1 berarti komponen. Selanjutnya. Lanjut, assembly proses dari produk struktur dan BOM. Dapat dilihat pada assembly chart dari La Family Baik. Analisis assembly chart, diagram ini menunjukkan struktur, dapat dilihat pada diagram ini menunjukkan struktur perakitan sepeda Green Bike, mulai dari komponen kecil hingga menjadi produk akhir. Proses perakitan terbagi menjadi 4 tahap, yang A1 sampai A4, yang dikerjakan secara paralel, dan setiap sub menggabungkan 2 sampai 3 komponen. Tahap akhir A4 merupakan final assembly, dan struktur ini membantu analisis material MRP. Selanjutnya, flow proses per work center WC. Yang pertama ada WC1, front sections. Komponennya ada grid, BR, dirakit menjadi SSA1. Yang kedua ada WC2, middle front section, body assembly. Komponennya ada B, SA, BO, membentuk assembly A1 melalui sub assembly 1 dan 2. Selanjutnya ada WC3, yaitu drivetrain section, yaitu pedal dan chain assembly. Komponennya ada P, CS, dirakit menjadi sub assembly 3, lalu assembly 2 atau A2. Selanjutnya ada WC4, wheel set sections, yaitu hook, rib, spokes, dan tire, yaitu komponennya sebagai berikut, di assembly menjadi complete wheel seat, yaitu A3. Yang selanjutnya WC5, final assembly, integration, dan inspection, yaitu proses integrasi dari A1 sampai A4 menjadi produk finish good, yaitu Green Bike. Oke, terima kasih. Yang keempat, ada master production schedule. Tujuannya yaitu untuk menentukan jumlah produksi per periode agar permintaan pelanggan terpenuhi tanpa kekurangan atau kelebihan stok. Pada tabel dapat dilihat dari periode Januari hingga Desember 2022. Analisanya yaitu ada forecast dan order. Permintaan berkisar 43.000 hingga 50.000 unit. Dengan variasi antar periode yang menuntut perencanaan fleksibel. Yang kedua ada PAB, on hand awal rendah 500 unit, yaitu stok sangat bergantung pada MPS release. Tanpa MPS tambahan stok bisa negatif. Yang ketiga ada safety stock sebesar 8.750 unit, menjaga ketersediaan minimal agar tidak terjadi stock out. Yang keempat ada MPS release.
dilakukan saat PAB kurang dari SS, misalnya Januari 48.379 unit dan Desember 50.187 unit. Menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan. Yang kelima ada ATP. ATP-nya stabil di bawah safety stock, yaitu dengan menerapkan strategi konservatif dengan menjaga buffer minimum. Kesimpulannya yaitu MPS efektif menjaga keseimbangan antara produksi, permintaan, dan persediaan, serta memastikan keandalan pemenuhan pesanan pelanggan tanpa menimbulkan kelebihan stok. Ada MRP. Berikut adalah MRP dari Sub Assembly 3, Assembly 3, dan Tire. Untuk tujuan MRP yaitu menjamin ketersediaan material tepat waktu, jumlah tepat, dan biaya minimal dengan cara mengkonversi permintaan produk akhir menjadi rencana kebutuhan komponen yang rinci. Berikut adalah tabel dari gross recruitment, PO, Planet Order Receipt, PAB, POR, dan safety stock. Selanjutnya, Pak. Kita ada pola kuantitatif dan keterkaitan komponen. Gross recruitment meningkatkan seiring jadwal MPS, menunjukkan sinkronisasi permintaan antara level 0 sampai 6. Net recruitment muncul saat stok tidak mencukupi. Sistem stok otomatis bekerja efektif. Untuk POR, PORC, dan Planet Order Release konsisten dengan lead time tiap komponen. Dan PAB selalu positif di akhir periode. Artinya tidak ada stock out. Hubungan MRP dengan kapasitas produksi. Awal periode yaitu permintaannya rendah, di tengah periode permintaannya memuncak, dan di akhir periode terjadi penurunan. Data ini memudahkan penyesuaian shift, tenaga kerja, dan kapasitas sesuai fluktuasi permintaan. Untuk efisiensi backflashing dan data real time, nilai PAB turun otomatis setelah produksi, yang artinya sistem backflashing aktif. Tidak ada selisih antara Planet Release dan actual. Kesimpulan umumnya yaitu yang pertama, persediaan terkendali, dan yang kedua, material tracking yang akurat. Yang ketiga, kapasitas dan lead time selaras. Yang keempat, MRP berfungsi sebagai alat kendali strategis yang menjaga sinkronisasi penuh antara rencana, material, dan kapasitas produksi. Lanjut. Yang keenam ada Kanban. Metodenya yaitu demand dikali lead time dikali 1 ditambah safety stock dibagi kontainer kapasitasnya. Untuk berikut adalah grafik dari kartu Kanban. Untuk WC3 yaitu Spokes mendominasi dengan kartu 153, menandakan area bottleneck yang harus diawasi ketat. Untuk SA3, SSA4, dan Grip memiliki jumlah kartu moderat, yang artinya materialnya lebih stabil. Untuk Grip ada 57 kartu, Pedals 45, Spokes 33, SSA4 33, SA3 25, dan A3 33. Alur produksinya yaitu setiap material mengalir dari raw parts hingga final assembly mengikuti prinsip full system. Yang kedua, setiap work center hanya memproduksi ketika menerima Kanban card. Untuk jumlah kartunya meningkat seiring kompleksitas proses. Untuk Spokes memiliki 153 kartu, dan untuk work center 1 dan 2 memiliki 8 sampai 18 kartu, menandakan low inventory. Untuk lead time-nya rata-ratanya 0,75
dan maksimum inventory diatur ketat agar tidak melebihi kapasitas. Untuk dampak operasionalnya, yaitu sistem KB mengurangi waiting time antar proses dan meningkatkan responsiveness terhadap perubahan permintaan. Setiap work center memiliki visibilitas jelas terhadap status produksi. Selanjutnya, Oke, baik, dilanjut untuk lot sizing. Tujuan dari lot sizing adalah menentukan ukuran pesanan atau order quantity yang paling ekonomis dan sistematis. Dan untuk yang MRP, dalam sistem MRP agar biaya total persediaan dapat diminimalkan. Untuk parameternya itu ada dari key 35.000 per setup. Dan juga untuk yang metode metode yang digunakan di lot sizing ini ada 5, ada EOQ untuk karakteristik yang lotnya konstan dan silver mill untuk yang rata-rata biaya per periode. Untuk yang LUC untuk biaya per unit minimum dan PPB untuk yang menyeimbangkan biaya pesan simpang. Untuk dari ketiga tadi, Silver Mill, LUC, dan PPB itu cocok untuk permintaan yang fluktuatif dan EOQ untuk permintaan yang stabil. Dan untuk yang metode terakhir dengan Wigner-Wittin, apa namanya cocok untuk semua pola. Dan karakteristiknya optimal tapi kompleks untuk cara penggunaannya. Dan di sini hasil dari perhitungan kemarin ada dari 4 metode. Kita coba hitung di masing-masing di Silver Mill dan PPB itu memiliki angka yang sama atau total cost yang sama di angka 7.18.500 rupiah. Dan untuk less unit cost dan Wagner Wittin juga sama memiliki hasil 7.152.000. Dari kesimpulan metode ini, metode terbaik kita pilih Silver Mill dengan total cost minimum di angka 7.18.500 sehingga dipilih sebagai metode lot sizing yang paling efisien untuk kasus kali ini. Oke, next. Berikut inventory control. Inventory control dilakukan untuk menjaga keseimbangan antar tingkat persediaan, biaya penyimpanan, dan eh, kendala pemenuhan permintaan selama periode perencanaan produksi green bike. Untuk parameternya, kita memiliki lead time untuk waktu tunggu pengadaan produksi. Yang kedua ada safety stock untuk buffer minimum untuk hindari stock out. Eh, yang ketiga ada demand variability berdasarkan hasil forecast. Lalu yang keempat ada service level, target tingkat pemenuhan permintaan. Dan yang kelima ada reorder policy berdasarkan hasil MPS atau MRP. Nah, untuk formula yang diterapkan seperti berikut. Formula berikut digunakan untuk menentukan kapan pemesanan atau produksi baru dirilis. Bisa dilihat dari data tabel berikut. Untuk garis biru forecast demand, untuk garis orange project available balance atau PAB, untuk garis merah yang titik-titik itu safety stock. Nah, dari analisis berikut, PAB selalu kembali naik di atas safety stock di akhir horizon. Fluktuasi kecil PAB menandakan sistem reorder berjalan sesuai jadwal MPS atau MRP. Dan yang ketiga, tidak terjadi stock out meski permintaan meningkat di akhir periode selama 12 periode. Yang keempat, ada safety stock cukup stabil dan efisiensi untuk pola permintaan green bike yang berfluktuasi ringan. Next. Untuk operating schedule, tujuannya untuk mengoptimalkan urutan kerja dan alokasi sumber daya agar diperoleh make span minimum, idle time rendah, dan kapasitas produksi sesuai permintaan. Nah, berikut ada 5 parts terkait dengan salah satunya brakes dan kaliper yang memiliki empat jenis proses, latih, milling, drilling, dan CNC. Nah, dari data berikut kita tentukan untuk menentukan jumlah mesinnya, menghitungkan waktu gabungnya, aggregate planning. Yang ketiga, menerapkan aturan Johnson. Yang keempat, menghitung waktu penyelesaian atau make span. Dan yang terakhir untuk menentukan urutan terbaik atau optimal solution. Nah, dari urutan kerja berikut dari 1 sampai 5 yang sudah kita hitung M1 dan plus M2 dan M3 plus M4-nya, kita pilih optimal solutionnya di angka 35142 sebagai urutan kerja yang paling optimal. Next.
Berikut untuk Gantt chart dan idle time-nya, ada 3 langkah perhitungannya. Yang pertama untuk hitung start time dan completion time di tiap job mesinnya. Lalu yang kedua kita hitung waktu selesai job terakhir di mesin terakhirnya. Yang ketiga selisih antar job yang belum dimulai karena mesin sebelumnya belum selesai atau idle time. Dan berikut hasil berdasarkan optimal solution pada iterasi kedua, maka Gantt chart sebagai berikut bisa dilihat. Untuk hasilnya idle time per mesin untuk yang latte di angka 15 unit waktu, milling di angka 17, drilling di angka 15 dan CNC di angka 14 dengan total idle sebanyak 61 unit waktu. Dari analisis iterasi kedua menghasilkan hasil identik dengan itensi pertama dengan maka span 35 unit, namun didistribusi beban antar mesin lebih merata sehingga efisiensi meningkat. Job 3 dan 5 ditempatkan di awal waktu gabung M1 dan plus M2 paling rendah. Mesin CNC tidak menunggu lama dan waktu idle keseluruhan tetap minimal. Jadwal ini dikategorikan sebagai urutan yang paling optimal. Berikut hasil analisanya. Next. Baik, selanjutnya untuk workforce, yang dimana workforce ini bertujuan untuk menentukan jumlah dan jadwal tenaga kerja yang optimal agar kapasitas produksi seimbang dengan permintaan, biaya tenaga kerja efisien, dan beban kerja merata. Di mana untuk rumus perhitungannya sendiri dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian untuk data yang kita gunakan ini berdasarkan sumber dari studi kasus, di mana operator yang dibutuhkan pada setiap hari, di hari Monday ada 58, Tuesday 65, Wednesday 55, Thursday 57, Friday 65, Saturday 63, Sunday 60. Di mana pekerja ini akan didistribusikan untuk mengisi setiap hari dengan skema 5 hari kerja dan 2 hari libur. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan aplikasi Lingo secara statistik dengan inputan X1 tambah X2, X3, X4, X5, X6, X7, di mana setiap variabel mewakili jumlah pekerja pada pola kerja yang ingin kita hitung. Kemudian hasil Lingo tersebut menghasilkan membutuhkan 9 orang di X1, kemudian X2 membutuhkan 15 orang, X3 membutuhkan 11 orang, X4 membutuhkan 9 orang, X5 membutuhkan 21 orang, X6 membutuhkan 7 orang, X7 membutuhkan 13 orang dengan total 85 orang dengan perencanaan masuk dan libur seperti pada tabel berikut. Kemudian untuk investment decision pada tahun 2023 kita ada pertumbuhan di plus 9,4%, di mana pertumbuhan revenue ini merupakan margin keuntungan bersih dari analisa lot sizing dan aggregate planning masih sekitar 60-65% setelah dikurangi biaya produksi dan tenaga kerja. Untuk total biaya proyek pabrik baru, CAPEX diperkirakan di 100 miliar rupiah, termasuk lahan utilitas izin dan fasilitas produk. Kemudian untuk kebutuhan kapasitas masih dapat dipenuhi dengan sistem shift dan optimalisasi jadwal yang sebelumnya kita hitung. Artinya peningkatan permintaan belum cukup tinggi untuk menjustifikasi investasi pabrik baru. Kemudian untuk skenario ekspansi, di mana ada 3. Yang pertama itu build new factory, di mana kelebihannya itu tambah kapasitas produksi 40-60%, namun memiliki kekurangan di biaya tinggi, resiko over capacity di tahun 2024 dan 2025. Kemudian untuk build warehouse only ini yang kami sarankan, di mana ini telah didukung oleh MRP dan inventory buffer, efisiensi logistik. Kemudian untuk kekurangannya tidak menambah kapasitas mesin. Kemudian untuk outsourcing subkontrak alternatif ini, kelebihannya sangat fleksibel saat permintaan di puncak, kemudian kekurangan kontrol kualitas berkurang. Jadi alasan kita menentukan membangun warehouse yaitu yang pertama kapasitas produksi masih mencukupi hingga akhir tahun 2025. Kemudian forecast demand meningkat moderate di bawah 10% per tahun. Investasi gudang
90-96 miliar, lebih cepat balik modal sekitar 2 tahun dibanding pabrik baru, mendukung just-in-time material dan penyimpanan produk jadi Green Bike dan Yellow Bike, di mana untuk studi kasus kami di Green Bike. Kesimpulannya, ekspansi gudang saja lebih layak secara finansial dan operasional. Pembangunan pabrik baru disarankan ditunda sampai pertumbuhan permintaan di atas 20% per tahun. Kemudian untuk manajerial implikasi, yang pertama pada strategic planning, hasil analisa kita menunjukkan bahwa strategi efisiensi kapasitas lebih menguntungkan dibandingkan ekspansi besar. Keputusan untuk membangun gudang baru ini sangat didukung sesuai dengan integritas rantai pasok dan pengurangan biaya logistik tanpa membebani investasi pabrik. Kemudian untuk yang kedua ada production and operation, di mana berdasarkan implementasi MRP dan MPS terintegrasi, mampu menurunkan resiko stock out dan memperbaiki keandalan jadwal produksi, di mana aggregate planning, overtime plus subkontrak terbukti paling efisien secara biaya dan fleksibel terhadap fluktuasi permintaan. Manajemen dapat fokus pada continuous improvement, mengurangi idle time, dan meningkatkan durasi mesin bottleneck, serta mempertahankan efisiensi CDS. Kemudian untuk human research management dengan 61 engineer aktif dengan rotasi 5 produktif bekerja, kemudian 2 libur, beban kerja dapat dijaga seimbang sepanjang tahun. Diperlukan sistem multi-skill training untuk mendukung fleksibilitas tenaga kerja di berbagai workstation. Kemudian untuk yang keempat, financial dan investment decision. Fokus investasi ini diarahkan pada pembangunan gudang baru untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan efisiensi logistik. Kemudian untuk sustainability long-term outlook, optimalisasi sistem produksi dan pengendalian persediaan mendukung prinsip lean manufacturing. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat mengembangkan green logistik dan eco warehouse system sesuai visi keberlanjutan Green Bike. Kemudian kesimpulannya, implikasi manajerial dari seluruh analisa menunjukkan bahwa fokus utama perusahaan adalah memperkuat efisiensi operasional dan stabilitas kapasitas, bukan ekspansi agresif. Strategi build warehouse only ini merupakan langkah optimal yang menyeimbangkan biaya, kapasitas, dan fleksibilitas jangka panjang. Kemudian untuk kesimpulan dari final project ini, dapat kita tentukan yaitu model terbaik dari forecasting yaitu time series TSD, kemudian untuk zero inventory plan, kemudian untuk load sizing-nya ada di metode silver mill. Kemudian hasil utamanya, forecasting dengan TSD memberikan pola permintaan paling akurat karena mampu menangkap tren dan fluktuasi secara musiman. Kemudian Z-Plan menghasilkan total biaya minimum di 216 miliar. Kemudian untuk load sizing menggunakan metode silver mill, menurunkan biaya penyimpanan dengan menyesuaikan jumlah order berdasarkan biaya rata-rata minimum per periode. Untuk kapasitas optimal tercapai dengan 61 engineer aktif, rotasi kerja 5 hari aktif dan 2 hari libur, serta utilisasi mesin di atas 75%. Kemudian untuk sistem produksi berjalan stabil tanpa stock out, sementara biaya simpanan idle time berkurang signifikan. Kesimpulan, kombinasi TSD dan Z-Plan serta silver mill adalah model paling efisien dan adaptif untuk Green Bike, meminimalkan total cost, menjaga stabilitas kapasitas produk, serta mendukung pengendalian persediaan yang presisi dan berkelanjutan. Kemudian untuk refleksi dari kami, telah melakukan pembelajaran dari seluruh modul 1-8, di mana setiap modul, yaitu forecasting, aggregate planning, MPS, MRP, load sizing, scheduling, capacity planning, membangun alur analisis terintegrasi dan permintaan hingga eksekusi produksi. Kemudian untuk penerapan model kuantitatif seperti TSD, forecasting, Z-Plan, dan silver mill menunjukkan bahwa keputusan berbasis data dapat menekan total biaya dan meningkatkan efisiensi nyata. Kemudian untuk menggunakan metode Johnson atau CDS scheduling dan analisis utilisasi mesin tenaga kerja memberikan wawasan nyata tentang bottleneck manajemen dalam sistem manufaktur modern. Kemudian untuk kontribusi tim dan kolaborasi, setiap anggota di kelompok kami berperan dalam analisis data, perhitungan model, visualisasi, dan evaluasi kelayakan investasi. Kemudian untuk refleksi manajerial secara kesimpulan untuk manajerial yaitu efisiensi bukan hanya tentang angka, tetapi tentang sinkronisasi sistem produksi, SDM, dan rantai pasok. Kemudian untuk keputusan strategi yang relevan berdasarkan perhitungan tersebut sebelumnya adalah build warehouse only, mencerminkan balance growth mindset, fokus pada keberlanjutan, bukan sekedar ekspansi. Kemudian untuk pembelajaran ini menegaskan pentingnya sustainability driven operation untuk menjaga daya saing global. Kemudian untuk penutup, dengan pendekatan ilmiah dan kolaboratif, tim Green Bike kelompok 2 berhasil menciptakan model produksi yang efisien, berkelanjutan, dan siap bersaing secara global.
Baik, itu mungkin presentasi dari kelompok saya, di mana proyek ini mengajarkan kami bahwa produksi bukan sekedar hasil, tapi perjalanan belajar yang penuh tantangan dan makna. Semoga apa yang kami sajikan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk terus menciptakan dan menganalisis dengan lebih baik. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nah, sudah ya, cukup. Gimana, Ibu Ketua? Recordnya berjalan lancar tidak?